Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik, hadirin hadirat, ikhwan akhwat, alhamdulillah Allah izinkan kita untuk kembali berjumpa. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Kita lanjutkan kajian pekan pertama, masih fikih zakat, tauzi'uz zakati alal mustahiqin. Bagaimana cara pembagian zakat kepada para mustahiqin? Iya. Yang pertama, kalau kita ingin menyalurkan zakat kita langsung, kita sendiri, baik zakat fitrah atau zakat mal. Zakat cuma dua, fitrah atau zakat mal. Kita ingin menyalurkan sendiri, boleh, bahkan lebih afdal. Lebih afdal disalurkan zakat itu sendiri untuk sifatnya al-amwal al-batinah. Al-amwal al-batinah itu termasuk zakat fitrah, kemudian zakat emas, zakat mal, zakat emas, perak, termasuk tabungan, duit, terus kemudian zakat perdagangan. Itu lebih afdol kita langsung menyalurkan sendiri. Jadi mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir tabungannya banyak, lebih afdol disalurkan sendiri. Kemudian yang kedua, al-amwal yang sifatnya al-batinah, harta sifatnya, mohon maaf, zahirah. Tadi yang batinah, sekarang yang zahirah. Al-amwal at-tahirah itu dua menurut mazhab Syafi'i, peternakan dan pertanian. Ini jika imam pemerintah meminta kita untuk menyalurkan zakat melewat mereka, maka lebih afdal lewat mereka. Pemerintah kok minta kita menyalurkan zakat lewat mereka, maka yang lebih afdal lewat mereka untuk al-amwal al-zahirah, yaitu hasil pertanian dan peternakan. Ini zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Nabi ngutus orang untuk ngitung ternak. Ini si fulan ternaknya banyak, tiap tahun diutus orang untuk ngitung itu ternaknya berapa, dihitung. Ada cara khusus ngitungnya, ada dibuatin satu satu tempat gitu, terus di dalam satu ngeluarin satu-satu. Di dalam ada orang satu, dari pintu ada satu orang ngitung 1, 2, 3 terus berapa, oh zakatnya sekian. Nah seperti itu. Atau kalau kurma, padi, gandum dan sebagainya, Rasul ngutus orang untuk mentaksir, ini perkiraan hasilnya sekian, terus keluarnya sekian zakatnya. Nah itu amaliyatu khars, pentaksiran. Jadi kembali kedua, harta yang dizakati itu dibagi menjadi dua, al-amwal al-zahirah dan batinah. Untuk amwal zahirah, jika imam pemimpin negara meminta kita menyalurkan zakat kepada mereka, sebaiknya kita zakat ke mereka. Al-amwal al-batinah, sebaiknya kita menyalurkan sendiri. Al-amwal al-zahirah hanya peternakan dan pertanian, sisanya adalah al-amwal al-batinah. Lebih afdol untuk disalurkan sendiri. Lah kalau pemerintah minta, bagaimana? Dilihat aja kondisinya. Tapi kalau di negara kita enggak sih, pemerintah enggak mewajibkan rakyat untuk menyalurkan zakat melalui
pemerintah. Nah, kalau sama sekali seperti di negara kita, lebih afdol disalurkan sendiri, tidak melalui lembaga-lembaga zakat meskipun mereka resmi. Kenapa? Saya ulangi, seperti di negara kita yang pemerintah tidak mewajibkan rakyatnya untuk menyalurkan zakat melalui pemerintah, maka lebih afdol disalurkan sendiri. Sampean punya duit, punya kambing, punya apa, salurkan sendiri, lebih afdol. Kenapa? Karena kalau sampean menyalurkan sendiri, tidak ada potongan hak amil. Ya, nggak ada potongan hak amil. Asal sampean tahu, lembaga-lembaga zakat ketika sampai menyalurkan zakat ke mereka, mereka itu biasanya langsung motong 1/8-nya, 12,5%, rata-rata seperti itu. Tinggal mereka ngumpulin nominalnya berapa. Kalau 1 miliar, 12,5%-nya berapa juta itu? 125 juta gitu ya. Nah itu dibagi ke mereka para amil. Kalau 1 miliar, kalau 10 miliar, kalau 50 miliar, kalau 100 miliar. Ya, makanya lebih afdol disalurkan sendiri. Nah nanti ada yang mengatakan lebih baik ke lembaga-lembaga biar rata. Maksudnya rata gaji mereka ada terus tiap bulan, ya, bukan rata kepada mustahikin. Rata gajinya gede terus, karena kalau penerimanya dikit gajinya juga iya apa enggak? Ngasih zakat itu afdolnya seumur hidup Kak, jadi orang miskin ngasih paling setahun cuma 300.000, iya apa enggak? Giliran amil gajinya setiap bulan, iya benda, tuh amil gajinya setiap bulan. Nah mereka bagi zakatnya kadang cuma setahun, katanya ngentasin kemiskinan. Kemiskinan siapa yang dientasin? Kemiskinan kata Pak kata Pak Ngadimin, kemiskinan amil kan gitu. Nah karena tiap bulan dapat, sedangkan fakir miskin setahun hanya dapat sekali, itu pun paling dapat 300.000, 400.000. Lah iya apa enggak? Iya, iya. Makanya lebih afdal disalurkan sendiri. Nah, kalau nggak tahu lah gimana? Kalau repot, nggak tahu, Pak Ustadz repot, nggak tahu. Nggak tahu. Kalau mau menyalurkan zakat ke lembaga-lembaga, tanyai orang-orangnya di sono. Kalian ambil tuh ngambil upahnya seperti apa? Sampean mau nyalurin lewat lembaga zakat nih, lewat lembaga zakat, tanyain ciri-ciri lembaga zakat yang amanah, jujur, mencari ridha Allah. Mereka hanya ngambil upah amil dengan ujratul misli, upah rata-rata, bukan prosentase. Tanya aja, ini pengurus-pengurus lembaga zakat, rumah zakat di sini gaji mereka seperti apa? Pakai prosentase atau upah rata-rata? Kalau nggak mau buka, jangan nyalurin di situ. Nyalurin di anu aja, di lembaga-lembaga yang upah ambilnya adalah ujratul misli, upah rata-rata. Upah rata-rata itu berapa? Ya lumrahnya sih, lumrahnya Bekasi berapa sih UMR-nya? Berapa? Pak Gusri, 5 juta. 5 juta. Ya 5 juta lah, lumrahan ya. Lumrah. Di sini persentase. Waduh, persentase itu kadang gajinya bisa 50 juta itu. Kadang bisa 100 juta. Kadang 150 juta. Saya dengar ada yang lembaga sosial gajinya pengurus sampai 200 Pak ya. Kalau nggak salah itu 200 sekian juta. Mantap itu. Udah nggak usah jadi anggota DPR RI lah kalau seperti itu. Nggak usah jadi gubernur, nggak usah jadi pejabat, jadi direktur rumah zakat. Iya apa enggak? Jadi ketika orang mencari ridho Allah, nggak mencari
motivasi duniawi, mengelola rumah zakat, upahnya hanya upah wajar, upah lumrah. Lah upah segitu loh, pejabat juga belum tentu segitu kan? Iya. Baik, kalau mau mengurus, mewakilkan ke rumah zakat. Nah, kalau sampai mau bagi sendiri atau rumah zakat baginya bagaimana? Yang pertama konsepnya, dari 8 asnaf tersebut tidak boleh keluar dari 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabili fariidatan minallah. Enggak boleh keluar dari ini. Artinya zakat boleh untuk bayar pajak? Enggak boleh. Zakat boleh untuk bangun masjid? Enggak boleh, kecuali yang masjid benar-benar sabilillah, enggak ada masjid di sono. Zakat boleh untuk bangun rumah Quran? Enggak boleh, kecuali di satu wilayah belum ada sama sekali pesantren wala rumah Quran, itu masuk ke sabilillah. Nah, Bekasi sini, Jabodetabek, rumah Quran berjamur kayak tempe. Kedelainya nempel rapat-rapat gitu namanya, tempe gitu ya, delainya rapat-rapat. Sono rumah Quran, sini rumah Quran. Pulau Jawa sini pesantren udah kayak tempe juga. Nggak boleh bangun pesantren pakai zakat, bangun masjid pakai zakat. Mungkin di wilayah-wilayah lain belum ada masjid, belum ada pesantren, tafadhol. Itu bagian dari sabilillah, jihad fi sabilillah. Nggak boleh keluar. Bangun jembatan enggak boleh dengan uang zakat. Bangun rel kereta api enggak boleh. Bangun jalan enggak boleh. Karena peruntukan zakat untuk 8 asnaf. Kalau 8 asnaf semuanya ada, cara baginya bagaimana? Duit 1 miliar seandainya diambil dulu untuk amil, upah lumrah. Ya, diambil untuk upah amil, upah lumrahnya berapa? 1 miliar. Anggaplah untuk upah amilnya 50 juta seandainya gitu ya, 50 juta. Karena mungkin 10 orang 5 jutaan, mungkin 10 orang, udah. Masih sisa 950 juta. Itu dibagi 7. Dibagi 7. 950 juta dibagi 7, bukan 1 miliar dibagi 8. Mudeng ya? Rata-rata 1 miliar dibagi 8, ya gendut amilnya. Lah iyalah, wamilnya sedikit loh. Fakir miskinnya di kita itu berapa juta, iya apa enggak? Fakir miskin di kita itu jutaan, itu amil paling berapa puluh, ya kan? Banyak-banyaknya berapa ratus, kan gitu. Ya gendut mereka, ngumpulin berapa ratus miliar, 12,5%. Wah mantap, makanya pada berebut diriin rumah zakat, gitu. Saya ulangi, jadi yang benar, dari ini seandainya 1 miliar diambil dulu untuk upah amil. Kalau baginya per bulan, baginya per tahun ya per tahun. Jangan terus maunya kalau amil gajinya harus per bulan, giliran yang lain baginya setahun, ya gendut lagi itu si amil itu mah kalau kayak gitu. Lah itu ngumpulin duit untuk fakir miskin apa untuk diri sendiri sih sebenarnya? Ya apa enggak? Coba kejadiannya seperti apa biasanya? Ada yang minta gajinya per bulan, nyalurinnya bukan per bulan, tapi setahun. Ada mungkin? Ya bisa jadi ada, ya. Jadi 1 miliar diambil upah untuk amil, upah layaknya berapa diambil, sisanya dibagi 7. Mau dengar atau enggak? Jadi 7 tadi kudu sama. Bismillah. Jadi setelah diambil dibagi 7 sama.
Kemudian setelah dibagi 7, ini untuk yang lembaga-lembaga zakat atau imam, dilihat aja fakir miskinnya ada berapa, fakirnya berapa, miskinnya berapa, mu'allafahnya berapa, dan sebagainya. Di Indonesia biasanya cuma 4 baginya, biasanya itu fakir, miskin, sabilillah, amil, biasanya gitu. Karena firriqab nggak ada, iya kan? Terus ibnu sabil nggak ada juga. Ghorimin sebenarnya banyak, tapi banyak orang utang untuk judi online. Ya, kadang nggak dibagi. Bayangin, rumah-rumah zakat yang nggak tanggung jawab, ngumpulin zakat langsung dibagi 4, ambilnya dapat 1/4. Mantep atau enggak itu? Waduh, kadang 5 dengan ghorimin mungkin. Iya, kalau memang cuma ada 5 dengan amil, ambil dulu upah untuk amil, upah layaknya berapa, sisanya baru dibagi 4. Mudeng atau enggak? Paham ya? Nah, kemudian apakah imam wajib, kita rumah zakat atau kita yang menyalurkan itu wajib menyamaratakan antara si miskin-miskin? Anggaplah ini 300 juta untuk 100 orang miskin. Seandainya 300 juta untuk 100 orang miskin. Apakah wajib menyamaratakan? Tidak. Kalau 300 dibagi 100 berapaan? 3 jutaan gitu kan? Apakah wajib? Tidak. Enggak. Adil itu enggak harus sama. Ini miskin. Miskin yang ini punya anak 1, belum sekolah. Miskin yang ini punya anak 1, sudah sekolah. Miskin yang ini punya anak 3, ada yang sekolah, ada yang di pesantren, ada yang kuliah. Miskin yang anaknya 6, wih miskin anaknya kok 6, ya nggak apa-apa, emang nggak boleh. Miskin anaknya 6. Miskin, ini kebutuhannya sama atau beda? Beda. Miskin anak 1 kasih 1 juta, belum sekolah udah banyak, iya kan? Yang anak 1 udah sekolah mungkin 1,5, 2 juta. Yang ini anak udah 3 mungkin dikasih 5 juta. Soalnya anaknya 6 kasih 15 juta. Adil atau enggak itu namanya? Adil, sesuai kebutuhan. Di sini diperlukan sifat kejujuran, amanah bagi para pembagi zakat. Itu miskin tapi masih ada dikit-dikit penghasilan. Ono miskin benar-benar tergantung pada tetangga, ngasihnya agak banyak. Ono miskin saking miskinnya ya Allah kasih kekurangan, kurang ini apa, mungkin nggak melihat, nggak apa, zakatnya dibanyakin. Yang sono miskin tapi sempurna, bisa kerja, bisa melihat, bisa cari kerjaan. Yang ono kagak bisa, berarti kita kudu pinter, cerdas. Oh yang sono berarti harus dibanyakin, yang sini dikit-dikit mah nggak apa-apa. Mudeng Pak Bu ya. Jadi per personal, setiap personal di fakir miskin itu nggak harus sama. Sabilillah, yang dianggap sabilillah mungkin kan para guru TPA, guru ngaji, kiai. Ya kiai ada yang kaya, iya kan? Ada punya travel haji, travel umroh, sekolahnya berbayar mahal, iya kan? Iya, apalagi kalau sekali ngisi ceramah sudah sampai belasan puluhan juta. Sabilillah ya kita anggap sabilillah. Lah kalau sudah kaya seperti itu, ya lihat, Anda enggak ustadz yang apa? Sabilillah, tapi secara kehidupan lebih bawah daripada ini. Oh ada banyak, bahkan kita bisa temukan ustadz di samping sabilillah fakir, di samping sabilillah miskin, di samping sabilillah ghorimin juga. Kadang ada ustadz wis masuk fakir, miskin, ghorimin, sabilillah pula. Ada kan? Nah itu kita utamakan. Lah iya kan? Kita utamakan. Guru-guru TPA yang ngajar sebulan dapat 1 juta itu, setahu saya baru di Bekasi Deltartel aja paling. Iya apa enggak?
ngajar TPA bisa dapat gaji 1 juta. Udah mirip-mirip dengan TKIT itu ngajar. Lah iya kan, dapat 1 juta gaji. Lah coba di TPA lain ngajar setiap hari sebulan dapat 500.000. Ya 50.000, alhamdulillah. Ya apa enggak? Ya sampai anda guru TPA ustazah gitu ketika diskusi dengan saya, alah Pak Ustadz, akhirnya mereka uang jangankan suruh infak, mau ngaji aja sudah alhamdulillah. Lah gimana? Wong kadang sebagian ustadz ustazah itu malah rela beliin buku, coba. Iya kan? Rela mereka beliin buku untuk murid-muridnya, untuk warga sekitar, baik yang masih anak-anak ataupun sudah pada tua-tua itu, beliin buku. Nah mereka itu lebih butuh perhatian dibandingkan para asatid yang sudah. Iya. Cuma kita kan kadang-kadang masyarakat itu, pengennya ngasih ustadz yang sudah gede itu biar kelihatan. Bayar zakatnya masih pengen kelihatan juga gitu ya. Iya. Yang tadi itu mereka lisaili wal mahrum, mahrum mereka. Dikiranya orang kaya padahal sebenarnya, nah gitu ya. Jadi enggak harus sama sabilillah itu, tingkatannya masing-masing. Ya, tingkatannya masing-masing gitu. Paham ya? Iya, baik.